Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Silat Pendekar Raja Wali Sakti. Episode Sepasang Walet Merah, bagian 3. Tiba-tiba saja kelabang hijau melesat ke udara. Setelah berputar satu kali, dalam keadaan masih di atas disentakan tangan kanannya sepasang walet merah tahu betul kalau kelabang hijau tengah mengeluarkan jurus kalawisa yang sangat berbahaya. Tidak semua tokoh mampu menandingi jurus kalawisa, termasuk Sarmapala yang hanya mengandalkan ilmu kanuragan dan sedikit menguasai ilmu kesaktian lainnya. Dapat dipastikan jika kalawisa menghantam Sarmapala, dia pasti tewas seketika dengan tubuh membiru. Pukulan jarak jauh kalawisa memiliki gelombang racun yang sangat mematikan. Keras. Pada detik yang sangat kritis dan mendebarkan itu, tiba-tiba saja sebuah bayangan berkelebat cepat memapak serangan kelabang hijau. Setan belang, siapa berani mencampuri urusanku? Umpat kelabang hijau gusar, karena serangannya patah di tengah jalan. Tidak kusangka, nama besar kelabang hijau ternyata hanya untuk menakut-nakuti bocah kemarin sore. Terdengar suara serak dan parau. Semua mata langsung tertuju pada arah suara tadi. Tampak seorang perempuan tua berambut putih seluruhnya, berdiri di atas batu besar sebesar kerbau. Orang mengenalinya dari sabuk hitam yang melilit pinggangnya. Namanya, Nenek Sumbing. Tidak ada gunanya kalian mengadu nyawa di sini, kata Nenek Sumbing lagi. Suaranya tetap terdengar serak dan parau. Hahaha, ternyata mulutnya yang somplak mampu juga memberi nasihat. Sarmapala tertawa mengejek. Nenek Sumbing hanya tersenyum. Bibirnya yang telah sobek bagian atas semakin jelek dipandang. Senyuman itu juga lebih mirip seringayan. Gigi-giginya yang hitam mencuat keluar. Kau datang ke desa ini tentunya bermaksud ke Bukit Batok. Aku rasa langkahmu hanya untuk mengantar nyawa saja, anak muda. Tenang, Nenek Sumbing berkata. Merah padam wajah Sarmapala ketika mendengar ucapan Nenek Sumbing yang bernada tenang itu, namun membuat panas telinga. Jelas kalau perempuan tua itu meremehkan dirinya. Nenek jelek, semua orang tahu kalau cupu manik tunjung biru milik siapa saja yang berhasil mendapatkannya. Pusaka itu bukan hanya milik kalian kaum rimba persilatan, kata Sarmapala keras dengan nada gusar. Kata-kata yang diucapkan lantang dan keras membuat sepasang walet merah yang sejak tadi mengamati mereka, menjadi tersentak kaget. Ternyata berita tentang pusaka cupu manik tunjung biru sudah tersebar begitu luas. Bukan hanya tokoh-tokoh rimba persilatan saja yang ingin memilikinya, tetapi orang-orang kerajaan seperti Sarmapala ini pun juga tertarik. Rasanya tidak ada gunanya berdebat di sini. Kalau kau punya nyali, kita dapat saling mengadu nyawa nanti di Goa Larangan Bukit Batok, kata Nenek Sumbing seraya mencelat tinggi dan lenyap di antara rumah-rumah penduduk. Perhitungan kita belum selesai, kelabang hijau. Sarmapala langsung menatap kelabang hijau. Dia tidak peduli lagi dengan Nenek Sumbing yang entah sudah pergi kemana. Hehehe, kelabang hijau terkekeh kemudian dibalikkan tubuhnya, lalu melangkah. Hei, tunggu. Kau tidak bisa pergi begitu saja sebelum salah satu di antara kita mati. Teriak Sarmapala lantang. Percuma aku melayanimu. Buang-buang tenaga saja, dengus kelabang hijau terus saja berlalu. Dengan kemarahan memuncak, Sarmapala berteriak nyaring sambil melompat membabatkan pedangnya. Namun ketika mata pedangnya hampir menyentuh tubuh kelabang hijau, sekejap saja sasarannya telah melompat tinggi dan telah hinggap di atas genteng rumah penginapan. Kutunggu kau di Goa Larangan Bukit Batok, kata kelabang hijau sambil melompat dan hilang di antara pepohonan. Pengecut, umpat Sarmapala geram. Sambil bersungut-sungut dihampirinya kudanya yang ditambatkan di depan rumah penginapan. Setelah melompat ringan ke punggung kuda putih tunggangannya, kuda itu pun melesat bagai anak panah lepas dari busur ketika digebah tali kekangnya. Sepasang walet merah yang sejak tadi memperhatikan, hanya diam saja melihat kejadian itu. Masing-masing sibuk dengan pikirannya. Sebentar saja keadaan di depan rumah penginapan kembali sunyi lengang. Sementara senja telah semakin merayap menjelang malam. Suasana gelap mulai menyelimuti desa itu. Mereka pasti menuju makam Eyang Resi, gumam Jaka. Wulan hanya memandang Jaka tanpa bicara.
Kau dengar kata-kata nenek Sumbing tadi, Wulan? Tanya Jaka. Ya, sahut Wulan. Mereka menyangka Cupu Manik Tunjung Biru ada di Goa Larangan Bukit Batok. Dan kau tahu di dalam goa itu Eyang Resi Suralaga dimakamkan. Apakah kita hanya berdiam diri saja? Aku tidak rela makam Eyang diobrak-abrik tangan-tangan kotor. Dengus Wulan geram. Tanpa banyak bicara lagi, mereka melompat ke punggung kuda masing-masing. Secepat kilat digebah kuda tunggangan mereka kembali ke Bukit Batok. Sepasang walet merah kini semakin yakin bahwa benda pusaka yang tengah diperebutkan dan dicari-cari tokoh-tokoh rimba persilatan adalah milik Eyang Resi Suralaga. Benda pusaka yang bernama Cupu Manik Tunjung Biru kini jadi rebutan setelah pemiliknya meninggal dunia. Eyang Resi Suralaga memang tidak pernah cerita panjang lebar mengenai hal itu. Tetapi kata-kata terakhirnya yang merupakan teka-teki kini hampir terungkap. Bahkan sekarang jadi permasalahan serius. Sepasang walet merah belum tahu apa manfaat pusaka itu bagi orang lain. Mereka sampai rela mengadu nyawa hanya untuk memperebutkan sebuah cupu yang belum ketahuan bentuk dan khasiatnya. Bagi sepasang walet merah cupu itu sangat bermanfaat. Tapi bagi orang lain, ini yang menjadi pertanyaan. Bukit Batok tampak berdiri angkuh terselimuti kabut tebal yang bergerak tertiup angin. Bukit yang semula tidak dikenal kini mendadak jadi pusat perhatian. Setiap hari selalu saja ada yang pergi ke sana. Tujuan mereka hanya satu, Cupu Manik Tunjung Biru. Kini Goa Larangan Bukit Batok ramai oleh tokoh-tokoh rimba persilatan baik dari golongan putih maupun hitam. Mereka datang sendiri-sendiri, dan ada pula yang bersama murid-muridnya. Bahkan terlihat pula serombongan prajurit-prajurit kerajaan yang dibagi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok dipimpin seorang punggawa atau pembesar kerajaan. Walaupun maksud memiliki Cupu Manik Tunjung Biru berlainan, tapi yang jelas orang-orang dari segala penjuru telah berdatangan ke Bukit Batok. Tempat itu kini seperti akan diadakan pesta saja. Bahkan ada beberapa kelompok orang yang hanya memiliki kepandaian pas-pasan ikut hadir. Mereka rata-rata hanya ingin melihat saja tokoh-tokoh tingkat tinggi saling bertarung untuk memperebutkan benda yang bukan miliknya. Tidak kusangka Cupu Manik Tunjung Biru punya daya tarik luar biasa, gumam seorang pemuda sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Pemuda itu bertubuh kurus jangkung. Sepasang matanya bulat cekung, masuk ke dalam di antara dua pipinya yang kempot. Namun masih juga terlihat garis-garis ketampanannya dengan kulit yang kuning langsat. Pakaiannya rapi perlente bagai seorang pangeran. Di sampingnya berdiri seorang pemuda dengan bentuk tubuh dan wajah yang sama. Pakaiannya pun persis sama. Sulit membedakan kalau mereka berdampingan bersama. Mereka dikenal dengan julukan si setan kembar. Kau lihat adik Sencaki. Pihak kerajaan ternyata berminat juga dengan Cupu Manik Tunjung Biru, kata pemuda itu lagi yang bernama Sencaka. Ya, mereka datang secara terbuka, sahut Sencaki. Matanya meneliti keadaan sekitar. Sepertinya tempat ini tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Di balik pepohonan, batu-batu, bahkan di pucuk-pucuk pohon sudah dihuni tokoh-tokoh rimba persilatan yang selalu mengincar kesempatan untuk menembus Goa Larangan. Tiba-tiba mata Sencaki yang tajam menangkap sepasang anak muda berpakaian serba merah tengah duduk di atas punggung kuda. Memang agak jauh dari tempat ini, tapi jelas kalau mereka tengah mengawasi keadaan sekitarnya. Bukankah itu sepasang walet merah? Sencaki seperti bertanya pada diri sendiri. Benar, rupanya kau melihat juga, sahut Sencaka. Kelihatannya mereka tenang-tenang saja, Kakang, kata Sencaki tidak mengalihkan perhatian pada sepasang walet merah. Mungkin cupu itu telah berada di tangannya, sahut Sencaka menebak. Kalau begitu, untuk apa kita berada di sini? Bukankah lebih baik merebut cupu itu dari tangan mereka? Jangan terburu nafsu. Lihat dulu perkembangan. Biarkan orang-orang dulu itu saling bunuh. Dengan demikian, rintangan kita berkurang. Sencaki mengangguk-anggukkan kepalanya. Matanya tetap tidak berkedip mengawasi sepasang walet merah yang berada di puncak bukit. Dari puncak itu memang bisa terlihat jelas keadaan di sekitar Goa Larangan. Aku yakin sepasang walet merah tidak rela tempat ini dijadikan ajang pertempuran, gumam Sencaki.
Mereka juga harus berpikir 2 kali untuk langsung turun tangan. Kau lihat saja di situ. Ada Nenek Sumbing, Kelabang Hijau, Pendekar Mata Elang, dan hampir seluruh tokoh sakti tumplek di tempat ini. Kita sendiri belum tentu mampu menandingi salah satu di antara mereka. Jadi, menurutmu bagaimana, Kakang? Diam di sini sambil mengamati perkembangan. Dan kau jangan lepas mengawasi setiap gerak sepasang walet merah. Sencaki mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia mengerti maksud kakak kembarnya ini. Dalam keadaan seperti ini, memang bukan tenaga dan kesaktian yang diperlukan, tapi kelicikan dan kecerdikanlah yang bermain. Siapa yang lebih cerdik, dia yang berhasil mendapatkan Cupu Manik Tunjung Biru. Tapi bukan si setan kembar saja yang punya pikiran seperti itu. Tidak jauh dari mereka, juga terlihat 5 orang bertubuh kekar dengan golok tersampir di punggung. Mereka lebih dikenal dengan sebutan 5 golok neraka. Rasanya aku sudah tidak sabar lagi, gumam salah seorang dari 5 golok neraka yang mengenakan baju berwarna kuning. Sabar, Baga Kuning. Kita datang ke sini untuk mendapatkan Cupu Manik Tunjung Biru. Bukan untuk mengantarkan nyawa sia-sia. Kata seorang lagi yang mengenakan baju biru. Memang kelima orang itu dapat dikenal namanya dari pakaian yang dikenakan. Warna yang berbeda merupakan ciri khas dari nama mereka. Lalu sampai kapan kita harus menunggu? Rasanya tanganku sudah gatal, sembur Baga Ungu. Ingat Baga Ungu, Baga Kuning, dan kalian semua. Keadaan seperti ini sudah kita duga sebelumnya. Dan cara yang terbaik bukan dengan jalan adu otot dan ilmu kesaktian, tapi... Kata Baga Biru sambil telunjuknya diketuk-ketukan ke keningnya sendiri. Memang, adik-adiknya sudah tidak sabaran lagi untuk mendapatkan benda pusaka itu. Lalu bagaimana menurut pikiranmu? Tanya Baga Putih. Baga Biru tidak segera menjawab. Dia sendiri tengah memikirkan cara terbaik agar dapat memenangkan persaingan ini tanpa terlalu menguras tenaga. Masalahnya, yang datang ke Bukit Batok ini bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka rata-rata memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Jadi tidak mungkin menghadapi mereka semua dengan mengandalkan ilmu olah kanuragan dan kesaktian. Langkah yang terpenting sekarang adalah dapat menjaga emosi, dan mencari yang tepat tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Tentu saja hal ini membutuhkan kerja otak yang berat. Kecerdikan lebih berperan untuk memenangkan persaingan ini. Pada saat Baga Biru memeras otak, tiba-tiba terdengar ribut-ribut yang disusul suara jerit kematian. Tampak satu pasukan berseragam prajurit kerajaan porak-poranda bagai diterjang banteng liar yang mengamuk. Beberapa mayat terlihat bergelimpangan dengan dada tertembus batang panah. Ada apa? Tanya Baga Biru. Ada orang gila membantai prajurit kerajaan, sahut Baga Kuning. Mata Baga Biru membeliak melihat anak-anak panah datang bagai hujan membantai para prajurit itu. Bukan hanya satu kelompok pasukan saja yang mengalami hal ini, kelompok-kelompok lain pun ikut kacau dengan datangnya hujan panah secara tiba-tiba itu. Jerit melengking disertai tumbangnya beberapa tubuh manusia mewarnai keadaan Bukit Batok. Semua orang yang ada di situ langsung memusatkan perhatian pada kejadian yang datang secara tiba-tiba itu. Terlihat beberapa prajurit yang masih hidup berusaha menyelamatkan diri. Namun karena derasnya anak panah yang datang, seperti tak ada kesempatan lagi buat mereka untuk meloloskan diri. 1-2 anak panah dapat mereka hindari, tapi anak panah berikutnya berhasil menembus tubuh mereka. Malang benar nasib mereka. Siapakah orang yang begitu tega dan kejam membantai puluhan orang tanpa diberi kesempatan sedikit pun untuk balas menyerang? Anak-anak panah itu bagai datang dari segala penjuru. Hanya mata yang telah terlatih baik saja yang dapat melihat kalau anak panah itu datang dari satu arah. Kini jeritan kematian yang menyayat itu sebentar saja sudah tidak terdengar lagi. Yang ada hanya tubuh-tubuh bergelimpangan tidak tentu arah. Darah membanjiri rerumputan. Bau anyir darah mulai tercium di bawah angin. Hahaha, mampus kalian semua anjing-anjing pasir watu. Terdengar suara menggelegar bersamaan dengan berhentinya hujan panah. Terlihat seorang laki-laki muda dengan tubuh tinggi tegap berdiri di atas sebuah batu besar yang bertumpuk-tumpuk. Di tangan kanannya tergenggam sebuah busur.
Sedangkan di pinggangnya tergantung sebuah kantong anak panah yang telah kosong. Pongah sekali lagaknya sambil berdiri membelakangi matahari. Matanya tajam memandangi mayat-mayat prajurit kerajaan Pasirwatu. Mendadak dibuangnya busur, dan dengan gerakan lincah kedua tangannya mencabut tombak pendek bermata 3 yang terselip di pinggang. Dialah Rakawi Girang. Rakawi Girang membantai abis prajurit Pasirwatu memang ada alasannya. 5 tahun lalu putri kerajaan Pasirwatu pernah disayembarakan. Ternyata pemuda bernama Rakawi Girang ini ikut pula dalam sayembara itu. Tapi dia dapat dikalahkan oleh putri yang disayembarakan itu. Memang putri itu seorang yang dikdaya. Rupanya dari peristiwa itu Rakawi Girang memendam dendam. Siapa yang akan membela anjing-anjing Pasirwatu? Tunjukkan muka, teriak Rakawi Girang pongah menantang. Rakawi Girang, tingkahmu sungguh menjijikkan. Suara balasan terdengar menggeram, disusul munculnya seorang laki-laki muda berpakaian ketat serba putih. Oh, rupanya masih ada juga tikus busuk Pasirwatu. Rakawi Girang tersenyum sinis melihat Sarmapala muncul. Sarmapala, salah seorang abdi utama dengan jabatan kepala pasukan prajurit kerajaan Pasirwatu. Hatinya murka melihat pembantaian brutal yang dilakukan Rakawi Girang. Lebih-lebih kata-kata yang terlontar dari mulut Rakawi Girang sangat menyakitkan telinga. Kurobek mulutmu, Rakawi Girang. Geram Sarmapala. Majulah, keluarkan senjatamu. Tantang Rakawi Girang. Menghadapimu tidak perlu menggunakan senjata. Rakawi Girang segera menyelipkan kembali 2 tombak bermata 3 ke pinggangnya, lalu melesat ke udara dan bersalto 2 kali. Dengan manis kakinya menjejak tanah sejauh 5 langkah di depan Sarmapala. Kau datang ke sini tentu ingin mencari cupu manik tunjung biru, bukan? Nah, sebelum itu hadapi aku dulu, kata Rakawi Girang pongah. Bersiaplah, dengus Sarmapala enggan bertele-tele. Bibirnya belum lagi kering mengucapkan kata-kata itu, Sarmapala langsung membuka jurus-jurus tangan kosong. Sedangkan Rakawi Girang tampak berdiri tenang dengan mata tajam mengawasi setiap kembangan jurus tangan kosong Sarmapala. Bibirnya tersungging senyuman tipis. Dia sudah tidak aneh lagi menghadapi jurus-jurus itu, karena telah pernah berhadapan sewaktu melawan Putri Rasmala dari kerajaan Pasirwatu 5 tahun lalu. Tentu saja Sarmapala juga mendapatkan sumber yang sama. Seandainya putri sombong itu ada di sini, belum tentu dapat mengalahkan Rakawi Girang lagi. Selama 5 tahun Rakawi Girang memperdalam ilmu-ilmunya. Apalagi kini dia mempelajari ilmu baru yang lebih dahsyat dan dapat diandalkan. Tahan serangan, teriak Sarmapala tiba-tiba. Bersamaan dengan itu, kaki Sarmapala bergerak cepat melompat menerjang Rakawi Girang masih dalam posisi di atas tanah, digerakkan kakinya dengan cepat ke arah bagian-bagian tubuh lawan. Rakawi Girang yang sudah mengetahui gerakan-gerakan itu sebelumnya, hanya memiringkan tubuhnya sedikit ke kiri dan ke kanan menghindari sabetan kaki lawan yang beruntun. Tidak sedikit pun digeser kakinya. Serangan pertama Sarmapala gagal total. Segera dibukanya serangan baru dengan jurus kedua. Kali ini tubuh Sarmapala dimiringkan ke kanan. Sebelah kakinya menekuk. Dengan cepat tangan kanannya menyambar kepala lawan. Pembahan serangan yang cepat dan mendadak itu tidak diduga sebelumnya oleh Rakawi Girang. Dia kaget, lalu cepat-cepat menundukkan kepala. Tapi tanpa diduga sama sekali, kaki kanan Sarmapala yang tertekuk bergerak cepat menendang ke depan. Setan! Dengus Rakawi Girang sengit. Jarak mereka begitu dekat dan tidak mungkin Rakawi Girang mengelak. Terpaksa diayunkan tangannya memapak tendangan itu. Buk! Benturan keras terjadi antara tangan dan kaki. Seketika itu juga Rakawi Girang melompat 2 kali ke belakang. Bibirnya meringis menahan sakit yang amat sangat pada tangannya. Babi buntung, keluarkan senjatamu, umpat Rakawi Girang sambil meringis. Untung tulang tangannya tidak patah. Hanya memar sedikit. Sudah kubilang, menghadapimu tidak perlu menggunakan senjata, sahut Sarmapala dingin. Setan! Jangan menyesal kalau kau mati di ujung senjataku. Geram Rakawi Girang sambil mencabut tongkat pendek berujung 3 dari pinggangnya. Hahaha, anak kecil pun tidak akan gentar melihat mainanmu, ejek Sarmapala. Hiya,
Rakawi Girang tidak lagi bisa menahan amarahnya. Langsung saja dia melompat dengan dua senjata di tangan terhunus ke depan. Sarmapala melesat tinggi ke udara menghindari terjangan yang bagai banteng mengamuk itu. Ujung senjata Rakawi Girang meleset beberapa rambut di bawah kaki Sarmapala. Dua kali dia bersalto di udara, lalu mendarat di belakang Rakawi Girang. "Mampus kau!" bentak Rakawi Girang. Dengan cepat tubuhnya berputar. Satu ujung tombak itu mengancam perut sedangkan tombak lainnya mengarah ke leher. Sarmapala yang baru saja mendarat ke tanah, segera melenting ke belakang beberapa tombak menghindari serangan yang begitu cepat. "Setan!" dengus Sarmapala. 5 tahun begitu pesat kemajuannya. Belum lagi Sarmapala bernapas sedikit, telah datang lagi serangan selanjutnya. Sarmapala hanya bisa berkelit dan melompat menghindari setiap serangan lawan. Namun sampai lewat 5 jurus, Rakawi Girang belum menyentuhkan ujung senjatanya ke tubuh Sarmapala. Gerakan Sarmapala benar-benar cepat berkelit menghindari setiap serangan beruntun lagi berbahaya. Namun setelah lewat 10 jurus kelihatan Sarmapala mulai terdesak. Beberapa kali harus jatuh bangun menghindari senjata lawan yang nyaris menikam tubuhnya. Rakawi Girang benar-benar tidak memberi kesempatan pada lawan untuk bernapas. Dia mendesak terus dengan jurus-jurus mautnya. Bret, tiba-tiba saja ujung senjata Rakawi Girang berhasil merobek baju Sarmapala. Bukan main terkejutnya pemuda itu. Cepat-cepat dia melompat tinggi ke udara, dan menarik pedangnya. "Bagus, aku sungkan membunuh lawan tanpa memegang senjata," seru Rakawi Girang. Sebenarnya Sarmapala enggan menggunakan senjata. Tetapi karena serangan-serangan lawan sangat berbahaya, terpaksa dikeluarkan juga senjatanya. Mau tidak mau dia harus menahan malu karena telah meremehkan lawan tadi. Kini pertarungan mulai berjalan seimbang. Sarmapala tidak lagi harus jatuh bangun menghindari serangan. Bahkan kini serangan-serangannya kelihatan mengganas. Sebentar saja telah 20 jurus terlewati. Namun sejauh ini belum ada yang kelihatan terdesak. "Awas kepala!" teriak Sarmapala tiba-tiba. Dengan cepat disabetkan pedangnya ke arah kepala lawan. Begitu cepatnya sabetan pedang Sarmapala membuat Rakawi Girang tidak punya pilihan lain. Dengan cepat pula diangkatnya satu senjatanya untuk melindungi kepala. Terang, dua senjata beradu keras sehingga menimbulkan pijaran bunga api. Tangan Rakawi Girang pun sampai-sampai bergetar hebat. Belum lagi hilang rasa kagetnya, tiba-tiba saja Sarmapala memutar pedangnya dan bret, Rakawi Girang memekik tertahan. Darah mengucur dari perut yang sobek tergores ujung pedang Sarmapala. Cepat-cepat Rakawi Girang melompat 2 depa ke belakang. Dia meringis menahan perih yang menyayat perutnya. Darah terus merembes membasahi bajunya. "Setan!" geram Rakawi Girang sengit. "Melawan Gusti Putri saja kau tak mampu, apalagi melawan aku." Sarmapala mengejek. Rakawi Girang mendengus geram. Setelah menotok beberapa jalan darah sekitar perutnya, dia kembali menyerang dengan ganas. Sarmapala kini tidak sungkan-sungkan lagi. Ditandinginya Rakawi Girang dengan jurus-jurus pedang mautnya. Pertarungan kembali berlangsung seru. Tepat pada jurus yang ke-50, Sarmapala merubah jurusnya. Ditarik pedangnya ke samping, seakan-akan memberikan kebebasan lawan untuk menikam tubuhnya yang kosong. Hal ini dimanfaatkan oleh Rakawi Girang yang sudah kalap dibalut amarah. Dengan cepat ditusukkan kedua senjatanya ke arah perut dan dada. Semua orang melihat pasti akan menyangka Sarmapala sengaja bunuh diri dengan membuka jurus pertahanannya. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Terang. Tepat pada saat ujung-ujung senjata Rakawi Girang hampir mencapai sasaran, mendadak Sarmapala mendoyongkan tubuhnya ke belakang. Dalam keadaan doyong ke belakang itu, tangan Sarmapala yang semula terentang tiba-tiba bergerak cepat mengarahkan pedangnya dari bawah ke atas. Pekik Rakawi Girang terkejut. Rakawi Girang tidak mungkin menarik senjatanya lagi. Dengan bebas Sarmapala memapak 2 senjata tombak pendek bermata cabang 3 itu pun terpental ke udara. Belum lagi hilang rasa kagetnya, secepat kilat Sarmapala membuat setengah putaran pada pedangnya. Dan, Rakawi Girang menjerit melengking.
Ujung pedang Sarmapala berhasil menembus tepat dada Rakawi Girang hingga tembus ke punggung. Sambil mendengus, Sarmapala mengayunkan kakinya menendang tubuh lawan yang telah tertembus pedang. Rakawi Girang pun terlontar ke belakang bersamaan dengan tertariknya pedang keluar dari tubuhnya. Darah segar menyembur dari tubuh Rakawi Girang. Rakawi Girang menggeletak tidak bernyawa lagi. Sarmapala berdiri tegak menatap tubuh lawannya yang telah menjadi mayat. Setelah membersihkan mata pedang dari noda darah, dimasukkannya pedang itu ke sarungnya di punggung. Bersambung ke cerita silat pendekar Raja Wali Sakti. Episode Sepasang Walet Merah. Bagian 4. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.